Halo semuanya, selamat datang di channel The Islamic Investor. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat buku tabungan online sederhana menggunakan Google Sheet. Bagi sebagian orang, mungkin membuat pembukuan seperti ini terasa menyakitkan dan rempong, tapi bagi sebagian yang lain termasuk saya, ini adalah suatu hal yang penting dilakukan agar bisa mengetahui kondisi keuangan, khususnya di bagian tabungan. Oke, langsung saja saya siapkan dulu Google Sheet-nya, kemudian nama kolomnya sudah saya siapkan. Lalu untuk pengisian kolom A, saya menggunakan rumus N seperti biasanya. Untuk kolom B, format tanggalnya saya ubah karena saya suka menggunakan format yang seperti ini. Untuk kategori dan deskripsi nanti saya isi nanti. Kemudian untuk kolom E sampai G, karena ini nanti nilainya adalah suatu angka, karena itu saya ubah juga menjadi agar muncul komanya. Kemudian di sini saya tambahin filter, create filter, dan saya freeze. Lebar kolomnya saya sesuaikan. Kemudian di bagian kolom G, di bagian balance, saya menggunakan rumus if. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi saya mengambil logika dari sel C5. Jadi kalau sel C5 itu kosong, maka isilah kosong. Tapi kalau sel C5 ini ada isinya, maka sel di atas dikurangi debit ditambah kredit. Seperti itu. Kemudian di sini saya berikan jumlah seluruh pendebitan yang pernah saya lakukan. Di sini untuk kreditnya dan di sini adalah totalnya. Untuk penamaan tabungan saya menggunakan ini contoh ya, misalkan saya menggunakan tabungan Easy Mudharabah, banknya itu Bank Syariah Indonesia. Sedikit tips untuk menentukan apakah sebaiknya kita memakai tabungan mudharabah. Ini secara general berlaku di semua bank syariah ya. Jadi kalau misalkan kita membuka rekening, kita akan ditawarkan apa kita akan menggunakan akadnya mudharabah atau wadiah. Nah, sedikit tips dari saya. Jadi yang perlu diketahui itu kalau mudharabah itu ada biaya admin per bulannya itu lebih tinggi ya. Sehingga kalau misalkan kita tidak memiliki saldo mengendap yang bisa menghasilkan bagi hasil di atas biaya-biaya tersebut, maka sebaiknya kita menggunakan wadiah saja karena biayanya lebih terjangkau. Dan kalau misalkan bagi hasilnya itu tidak lebih tinggi dari biayanya, maka ya tabungan kita artinya akan selalu berkurang seperti itu. Di sini judulnya saya ganti tabungan, lalu BSI. Oke, kemudian saya contohkan untuk cara pengisiannya. Jadi misalkan di sini di tanggal 1 Juli 2021 saya memiliki 5 transaksi. Maka pertama saya isi dulu tanggalnya. Kemudian di sini transaksinya apa? Saya isi di deskripsi. Jadi misalkan di sini ada tabungan bulanan, dana darurat, alokasi investasi, alokasi dana orang tua, ini untuk kalian yang sandwich generation. Kemudian alokasi DP rumah. Nah, nilainya misalkan di sini 2 juta, kemudian di sini 1 juta, di sini juga 2 juta, ini misalkan 3 juta, dan di sini 2 juta. Nah, jadi misalkan ini habis gajian dan bisa menyimpan 10 juta. Oke, kemudian sekarang kalau misalkan ini kan kredit ya, atau kita memasukkan uang ke tabungan kita. Nah, sekarang gimana kalau debit atau kita mengambil uang dari tabungan kita? Ya sama, prinsipnya sama. Jadi tinggal ditulis di bagian debit. Ini misalkan di tanggal 5 Juli saya menginvestasikan alokasi investasi yang saya miliki ke reksadana. Jadi di sini saya tulis investasi reksadana, anggaplah 500.000. Lalu contoh kemudian misalkan di tanggal 15 saya mengalokasikan lagi alokasi investasi saya ke saham 500.000. Di tanggal yang sama saya juga menginvestasikan ke peer-to-peer lending. Nah, ini kan alokasi investasi saya 2 juta nih yang ada di tabungan maksudnya. Lalu di sini sudah saya kurangi 500 untuk reksadana, 500 ke saham, sisanya adalah 1 juta. Nah, karena mayoritas atau kebanyakan pendanaan di peer-to-peer lending yang sudah terkenal yang bagus itu minimal 1 juta, makanya di sini saya tulis 1 juta. Nah, di sini bisa diketahui, jadi selama saya menggunakan tabungan online ini, pengeluaran yang pernah saya lakukan adalah sebesar 2 juta. Nah, pemasukannya adalah
10 juta. Saldo sekarang yang saya miliki adalah 8 juta karena 10 juta dikurangi dengan 2 juta. Nah, kemudian ini kan kalau transaksinya sedikit ya oke lah ya, kita bisa tahu. Tapi kalau transaksinya banyak, tentu kita akan susah untuk menentukan kira-kira tabungan kita berapa, dana darurat kita berapa, sisa alokasi investasi kita berapa. Nah, jadi agak sulit apalagi kalau misalkan ini transaksinya udah ratusan gitu ya. Nah, itulah kenapa saya membuat kategori di sini. Nah, kategori di sini nanti akan saya input lagi ke sebuah sheet baru dan saya membuat semacam dashboard sederhana untuk memudahkan kita membaca kira-kira bagaimana posisi keuangan yang ada di tabungan kita. Tapi sebelum itu, di sini saya akan duplicate dulu. Kenapa? Karena saya pribadi prefer menggunakan dua tabungan dari dua bank yang berbeda ya, karena untuk jaga-jaga. Jadi misalkan saya pergi ke suatu daerah yang ATM dari bank pertama itu sulit ditemukan, maka saya bisa menggunakan ATM dari bank kedua. Nah, ini bisa dipilih apa aja, tapi sebagai contoh di sini saya misalkan ganti dengan BCA Syariah. Nah, kalau nama tabungan dari BCA Syariah itu misalkan ada tabungan IB, lalu banknya BCA Syariah. Nah, untuk membedakan, maka di sini coba saya kurangi nolnya satu persatu. Oke, jadinya seperti ini. Kenapa? Ya setelah ini kita akan tahu kenapa saya buat seperti ini ya. Oke, selanjutnya pembuatan dashboard. Misalkan namanya savings, lalu di sini tabelnya, nama tabelnya, nama kolom dari tabelnya saya buat dulu. Untuk nomornya saya siapkan sampai 16. Ini menurut saya cukup bagi saya, tapi kalau misalkan kalian mau menambah juga nggak masalah sampai angka berapapun. Nah, di sini saya sudah memiliki kolom kategori dan deskripsi. Jadi kategori dan deskripsi yang ada di sini itu inline dengan apa yang ada di sini atau yang ada di sini. Nah, sehingga sekarang saya draft dulu kategori dan deskripsinya kira-kira ada seperti ini. Nah, jadi mulai dari tabungan bulanan, dana darurat, alokasi investasi, dan lain sebagainya. Lalu di sini saya akan tampilkan nilai dari masing-masing kategori agar kita mudah membacanya. Nah, rumusnya saya menggunakan rumus sum if. Ini bisa di copy. Jadi kuncinya adalah ini nama sheetnya, jangan sampai salah. Lalu di kolom BCA juga. Dan di kolom F itu tinggal ditambah ya antara kolom D dan kolom E. Lalu di sini di baris ke-18 saya tambahkan jumlah, jadi total di BSI berapa, di BCA berapa, dan total dari kedua bank ini berapa. Oke, sekarang kita kembali ke BSI. Di sini saya akan menggunakan data validation agar bisa muncul semacam drop down menu gitu. Masuk ke saving, klik di sini dulu, lalu di klik and drag sampai yang dibutuhkan, klik OK, klik save. Nah, sekarang akan muncul tombol ini. Jadi ini kalau kita klik akan muncul pilihan. Nah, ini nanti tinggal dipilih apa yang sesuai dengan transaksi yang kita lakukan. Tapi sebelum itu saya copy dulu ke bawah. Oke, sehingga sudah muncul sampai bawah. Nah, sekarang saya pilih, saya input misalkan ini kan dana tabungan nih, tabungan bulanan. Berarti di sini saya pilih savings karena sesuai dengan kategorinya. Nah, kalau di kolom C ini sudah kita input, otomatis akan muncul di sini. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita ketahui ternyata di tabungan BSI saya masih memiliki tabungan bulanan sebesar 2 juta. Oke, selanjutnya dana darurat berarti emergency, alokasi investasi berarti investing, dana orang tua berarti parents, DP rumah berarti property. Nah, ini sekarang kita cek dulu ya. Ini kan 21232. Berarti di sini 21232. Oke, sudah sama. Nah, sekarang kalau pengeluaran gimana? Apakah nanti hasilnya kredit dikurangi debit? Ya, sekarang kita buktikan. Berarti di sini ada investing karena alokasinya kan 2 juta nih, dikurangi dengan 500, harusnya nanti di sini hasilnya adalah 1,5 juta ya. Dan ternyata benar. Di sini hasilnya sudah 1,5 juta. Kalau kita masukkan ini harusnya hasilnya 0 karena 2 juta dikurangi dengan 2 juta dan hasilnya 0. Jadi sudah benar. Lah, kemudian di sini kan saya belum memasukkan drop down menunya nih. Gimana kalau isi manual? Isi manual bisa-bisa aja asalkan benar, asalkan sama ya. Jadi misalkan saya tulis savings, ini kan harusnya ada di bagian BCA ada saldo 200.000. Nah, ini masuk dia juga sama. Tapi kalau kita ngisinya misalkan ini nggak pakai S gitu ya, dia nggak akan masuk, masih 0. Jadi sebaiknya kalau menurut saya menggunakan fungsi data validation ini untuk menampilkan menu-menunya. Sekarang coba saya input manual di sini. Jadi harusnya di sini muncul kan. Nah, di sini muncul. Misalkan ini saya hapus.
agar nilai alokasi investasinya itu ada. Nah, kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode seperti ini, menurut saya saya merasa terbantu untuk mengetahui porsi dana yang ada di tabungan saya. Karena kalau kita melihat melalui mobile banking atau internet banking kan hanya bisa diketahui saldo totalnya. Sehingga ya menurut saya ini sangat membantu gitu. Dan tentu yang saya masukkan di sini bukan merupakan akun yang saya gunakan untuk keperluan sehari-hari ya. Karena kalau misalkan itu yang saya buat di sini tentu akan sangat wasting time gitu kan, mengisi hal-hal yang sangat banyak gitu. Tapi yang saya cara di sini adalah tabungan khusus yang memang digunakan untuk menyimpan dana di tabungan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Oh ya, saya lupa. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau menambah kategori ya, misalkan di sini saya nanti akan membuat kategori ABCD, tapi sebelum itu kita cek dulu. Di sini kategori ABCD itu belum ada ya, belum ada. Nah, caranya adalah ini sudah saya siapkan 2 sel kosong. Jadi di sini tinggal diketik aja ABCD. Nah, secara otomatis maka dia akan muncul juga di sini. Nah, di sini ABCD sudah muncul. Jadi sesimpel itu. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misal ada pertanyaan entah itu terkait rumus atau terkait apapun tentang template tabungan ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.